Pernah nggak lu iseng download aplikasi chat yang logonya warna hijau putih, niatnya mau nyari temen baru, pas dibuka, isinya malah tawaran jajan semua? Yap, kita lagi bahas MiChat. Di Indonesia, aplikasi ini udah punya reputasi yang sangat spesifik. Kalau lu bilang ke temen lu, gue lagi main MiChat, pasti pikiran mereka udah kemana-mana. Padahal, kalau kita lihat asalnya dari Singapura, MiChat itu aplikasi chat biasa kayak WhatsApp atau Line. Tapi kenapa di negara kita, aplikasi ini malah berubah jadi pasar gelap prostitusi online atau yang sering disebut Open BO? Apakah emang aplikasinya yang didesain buat itu? Atau emang perilaku pengguna kita yang kreatif banget nyari celah? Hari ini di Kecoa Elektrik, kita bakal bedah kenapa teknologi yang tujuannya buat nyambungin orang malah jadi tempat transaksi terlarang yang susah diberantas. Siapin diri lu, karena ini soal gimana satu fitur kecil bisa ngerubah nasib sebuah aplikasi besar. Inti dari masalah MiChat itu ada pada satu fitur andalannya, Nearby Users atau pengguna sekitar. Fitur ini sebenarnya bukan hal baru, banyak aplikasi lain juga punya. Tujuannya mulia, yaitu biar lu bisa kenalan sama orang yang lokasinya deket sama lu tanpa harus tahu nomor HP-nya duluan. Masalahnya, fitur ini nggak punya filter yang ketat. Di aplikasi chat lain, biasanya ada proses verifikasi atau batasan tertentu. Di MiChat, siapapun bisa bikin profil dalam hitungan detik, pakai foto palsu, dan langsung muncul di radar orang-orang dalam radius beberapa kilometer. Bagi mereka yang jualan jasa plus-plus, ini adalah surga pemasaran. Mereka tidak perlu pasang iklan di website gelap atau medsos yang gampang kena blokir. Mereka tinggal diam di satu apartemen atau hotel, nyalain fitur lokasi, dan jualan mereka langsung terpampang nyata di HP semua orang yang ada di sekitar gedung itu. Ini yang namanya efek lokalisasi digital, mendekatkan penjual dan pembeli secara instan lewat titik koordinat. Kenapa nggak di WhatsApp aja? Ya karena WhatsApp butuh nomor HP. Orang males kalau harus bagi-bagi nomor pribadi buat transaksi yang sensitif. Nah, MiChat ngasih apa yang mereka butuhin, anonimitas. Lu bisa daftar pakai email abal-abal atau nomor sekali pakai. Lu bisa ganti nama tiap jam, ganti foto profil tiap menit, dan nggak ada sistem centang biru atau verifikasi identitas asli yang kuat. Kebebasan ini bikin orang ngerasa aman buat ngelakuin hal-hal yang melanggar aturan. Dalam psikologi, ada fenomena di mana orang bakal bertindak lebih berani atau bahkan lebih jahat kalau mereka ngerasa identitas aslinya nggak bakal ketahuan. Ini yang bikin MiChat jadi tempat yang nyaman buat transaksi gelap. Penjual nggak takut ketahuan tetangga, pembeli nggak takut ketahuan keluarga. Semuanya bersembunyi di balik foto profil bunga atau pemandangan dengan status ready atau bisa STLT. Ini adalah hukum ekonomi paling dasar. Kenapa orang jualan martabak seringnya kumpul di satu tempat yang sama? Karena pembeli udah tahu harus kemana kalau nyari martabak. MiChat mengalami fenomena yang sama. Begitu ada beberapa orang yang berhasil dapat pelanggan di sana, kabar itu nyebar lewat mulut ke mulut di kalangan mereka. Akhirnya, penjual lain ikutan pindah ke sana. Pas pembeli tahu kalau di MiChat stoknya banyak, mereka juga ikutan download. Lama-lama, terjadi yang namanya efek bola salju. Aplikasi ini jadi punya ekosistem sendiri. Orang yang tadinya mau pakai MiChat buat nyari teman beneran, malah jadi risih karena disapa pakai harga duluan. Akhirnya, pengguna normal pada kabur, dan yang tersisa cuma mereka yang emang mau transaksi. Begitu ekosistemnya udah terbentuk, susah banget buat dibalikin ke fungsi awalnya. MiChat udah terlanjur punya stigma atau cap buruk di mata masyarakat. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh soal gimana cara aplikasi ini bertahan dari blokir pemerintah, gue mau ngasih pengingat dulu nih buat penonton setia Kecoa Elektrik. Pembahasan kita kali ini murni edukasi soal fenomena teknologi dan perilaku sosial ya. Kita nggak bermaksud mendukung atau mempromosikan aktivitas ilegal tersebut. Tujuan video ini adalah biar kita melek gimana sebuah platform digital bisa disalahgunakan dan gimana kita harus bijak menyikapi kemajuan teknologi yang ada di sekitar kita. Ngomong-ngomong, lu sendiri pernah nggak nemu aplikasi lain yang fungsi aslinya buat apa? Tapi pas di tangan netizen Indonesia malah jadi buat apa? Coba tulis pengalaman unik lu di kolom komentar ya. Dan buat lu yang pengen terus dapat konten-konten yang ngebongkar fenomena unik kayak gini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya di channel Kecoa Elektrik. Dukungan lu bikin gue semangat buat riset topik-topik panas lainnya. Gas, lanjut!
Satu alasan teknis kenapa micet tetap laku buat hal negatif adalah karena sistem pengawasannya yang kendor dibanding kompetitornya. Lu lihat aja Instagram atau TikTok, lu posting foto yang agak terbuka dikit atau pakai kata-kata tertentu, langsung kena suspend atau shadow ban. Micet punya sistem filter yang relatif gampang diakalin. Para pelaku Open BO ini pinter. Mereka nggak bakal nulis Open BO secara terang-terangan kalau emang dilarang. Mereka pakai kode-kodean, pakai emoji buah, pakai istilah jajan, nasi goreng, atau kode angka. Otak manusia itu lebih pinter nyari celah daripada algoritma komputer yang kaku. Selama pihak aplikasinya nggak niat-niat banget buat ngebersihin platformnya, mungkin karena mereka juga butuh angka jumlah pengguna yang tinggi, ya hal-hal kayak gini bakal tetap subur. Bagi perusahaan, selama aplikasi mereka banyak yang download dan pakai, itu tetap dianggap sebagai keberhasilan secara bisnis, terlepas dari apa yang dilakuin penggunanya di dalam. Kita nggak bisa lepasin masalah ini dari kondisi ekonomi. Internet bikin jalur distribusi apapun jadi lebih pendek, termasuk layanan prostitusi. Dulu orang harus pergi ke tempat tertentu, lokalisasi yang mungkin lokasinya jauh atau serem. Sekarang semuanya ada di genggaman tangan. Micet jadi pilihan karena aplikasinya ringan, nggak butuh HP spek dewa dan bisa jalan di jaringan internet yang lemot sekalipun. Kemudahan akses inilah yang bikin prostitusi online makin merajalela. Bayangin, modalnya cuma HP dan kuota, orang udah bisa buka toko sendiri. Ini adalah bentuk digitalisasi sisi gelap ekonomi yang paling nyata di depan mata kita. Mungkin lu nanya, kenapa Kominfo nggak blokir aja micet? Jawabannya rumit. Pemerintah sebenarnya udah sering kasih teguran. Tapi masalahnya, micetnya sendiri kan bukan aplikasi ilegal. Fungsinya buat chat. Ibaratnya gini, ada orang jualan barang terlarang pakai motor. Apakah kita harus melarang semua motor di jalan raya? Enggak kan? Yang harus ditangkap adalah orangnya. Masalahnya nangkep satu-satu pelaku di micet itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Begitu satu akun diblokir, mereka bisa bikin 1000 akun baru dalam sekejap. Ini yang bikin pihak berwajib kewalahan. Selama permintaannya atau pembelinya masih ada, penjual bakal selalu nemuin cara buat muncul lagi. Kasian sebenarnya buat orang yang emang mau pakai micet buat tujuan benar. Misalnya ada orang perantauan yang mau nyari temen ngopi di kota baru. Pas dia sapa orang sekitar, malah disangka mau order atau malah dapat balasan berupa daftar harga. Ini ngerusak kepercayaan sosial kita di dunia digital. Kita jadi gampang curigaan sama orang baru di internet. Micet udah telanjur bikin lubang hitam di mana interaksi sosial yang tulus jadi susah banget ditemuin. Ini adalah kerugian besar dari sisi kemanusiaan, di mana teknologi yang harusnya bantu kita nggak kesepian, malah bikin kita makin ngerasa kotor atau nggak aman. Jadi, kenapa micet jadi tempat prostitusi? Jawabannya bukan cuma satu. Itu adalah gabungan antara fitur lokasi yang terlalu bebas, anonimitas tanpa batas, lemahnya pengawasan aplikasi, dan kondisi ekonomi yang bikin orang nyari jalan pintas. Teknologi itu ibarat pisau, bisa dipakai buat potong sayur, buat makan keluarga, bisa juga dipakai buat kejahatan. Micet hanyalah sebuah alat yang kebetulan nemu momentum dan pasar yang pas di Indonesia untuk disalahgunakan. Ini jadi pelajaran buat kita semua, terutama buat para pengembang aplikasi. Kalau fitur yang kelihatannya keren, kayak fitur deteksi orang sekitar, bisa berubah jadi bencana kalau nggak dikasih pagar yang kuat. Terima kasih udah nyimak pembahasan belak-belakan ini di channel Kecoa Elektrik. Semoga ini ngebuka pikiran kita buat lebih bijak pakai aplikasi apapun di HP kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan sama aplikasi, tapi kita yang harus ngendaliin gimana cara kita pakai teknologi itu. Gue dari Kecoa Elektrik, tetap kritis dan jangan mau dibogohin teknologi. Sampai jumpa di video berikutnya. Cabut dulu.